Tidak diperbolehkan Anda menyembah berhala, berdukun, bertanya kepada orang mati, kepada arwah-arwah, dan menjadi penyihir kalau Anda pengikut Yesus Kristus. Tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena itu sudah difirmankan. Jika Anda masih ada di dalamnya, mari bertobat supaya Anda menerima kehidupan yang baru. Jika tidak, maka Anda menanggung akibatnya. Firman Tuhan berkata, Ulangan pasal 18 ayat 9. Saya akan bacakan kepada kita supaya kita mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kita. Ulangan pasal 18 ayat 9, firman Tuhan berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini tidak diperbolehkan jika Anda berkata pengikut Yesus Kristus. Tidak diperbolehkan Anda bertanya kepada arwah-arwah orang mati. Tidak diperbolehkan Anda menyembah berhala, menjadi penyihir, menjadi dukun, dan berdukun. Mengapa? Karena akibatnya sangat fatal pada akhirnya. Ingat, Anda dan saya tidak mengetahui kapan kita mati. Sewaktu-waktu bisa Anda mati tanpa kebenaran, tanpa hidup dalam kebenaran. Anda kecewa, Anda menyesal. Tetapi jika Anda bertobat, kita bertobat, maka Anda akan menerima kehidupan yang baru, yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai sejahtera sekarang dan sampai pada akhirnya. Apa akibatnya jika Anda masih di dalam perdukunan penyembahan berhala? Masih bertanya kepada arwah-arwah orang mati. Ya, arwah-arwah nenek moyang. Orang mati tidak ada hubungannya kepada orang hidup. Jika dia mati dalam Tuhan, dia telah diangkat masuk ke Firdaus. Jika dia tidak mati dalam Tuhan, maka dia masuk ke Hades. Saudaraku, ini akibatnya jika masih ada di dalamnya. Dalam Wahyu pasal yang ke-21, saya akan bacakan kepada kita. Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-8. Kemana orang-orang yang masih menyembah berhala, yang masih berdukun, bertanya kepada arwah-arwah. Ini adalah ajaran turun-temurun yang kental hari-hari ini. Mari bebaskan diri saudara. Mari bebaskan keluarga saudara dari kematian ini. Ya, firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, ya, orang-orang sundal, ya, pelacur-pelacur, pembunuh, perselisihan, ya, dendam, kebencian, tukang-tukang sihir yang punya ilmu-ilmu kebal, ya, biasanya tidak dimakan parang, tapi kalau harimau bisa dimakan harimau. Orang-orang tersebut bisa. Parang tidak mampan, tapi kalau mandau, orang Kalimantan bilang, dimakannya juga. Jadi bebas dari sini. Nah, penyihir, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang bertanya kepada arwah-arwah orang mati, petenung, pemantra-mantra, penyihir, ilmu gelap, perdukunan. Jika Anda tidak mau bertobat, saya mau ingatkan, ini bukan main-main. Jika Anda mati, Anda akan masuk ke dalam neraka, di dalam api dan belerang. Dan jika Anda bertobat, maka Tuhan
akan menempatkan saudara dalam kemuliaan. Mari kita buka dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8